Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdayana dengan NIM 206001220028 dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia dasar, yaitu larutan. Larutan ada di mana-mana di sekitar kita, seperti udara, minuman berkarbonasi, laut, dan sebagainya. Larutan adalah campuran homogen, di mana salah satunya disebut sebagai zat terlarut dan yang lain disebut zat pelarut. Larutan dapat dibuat dengan proporsi bervariasi karena zat terlarut dan zat pelarut tidak bereaksi. Zat terlarut umumnya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarutnya. Adapun jenis zat terlarut dan zat pelarut dapat berwujud padat, cair, maupun gas. Larutan memiliki bentuk fisik yang sama dengan zat pelarut. Contohnya yaitu gula dilarutkan dalam air menjadi larutan gula. Air merupakan zat pelarut yang umum digunakan. Air merupakan molekul polar, sehingga air merupakan pelarut polar. Jenis-jenis larutan. Larutan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai hal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan tingkat kelarutannya. Jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Masing-masing tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, larutan tak jenuh merupakan larutan yang bisa melarutkan sempurna jika ditambahkan zat pelarut tanpa melalui pemanasan. Larutan ini memiliki kandungan zat terlarut yang lebih sedikit dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh di suhu tertentu. Larutan yang kedua, larutan jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Pelarut memiliki batas maksimal untuk bisa melarutkan di suhu tertentu. Contohnya, larutan garam jenuh, yakni air masih bisa melarutkan asal dilakukan pemanasan. Yang ketiga, larutan lewat jenuh merupakan larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meskipun sudah dilakukan pemanasan. Jumlah zat terlarut lebih banyak jumlahnya dari yang dimiliki larutan jenuh di suhu tertentu. Yang kedua, berdasarkan konsentrasinya. Jenis larutan berdasarkan konsentrasinya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu larutan encer dan larutan pekat. Berikut perbedaannya. Yang pertama, larutan encer, yaitu larutan yang memiliki pelarut lebih banyak ketimbang zat terlarutnya. Contohnya festonik, air mawar, dan lain sebagainya. Yang kedua, larutan pekat, yaitu larutan dengan zat terlarut yang jumlahnya relatif lebih banyak namun tidak sampai melebihi pelarutnya. Contohnya kopi hitam kental. Yang ketiga, berdasarkan wujud pelarut dan zat pelarutnya dikategorikan ini larutan dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Larutan ini bisa dipadukan dari jenis yang sama maupun berbeda. Sebagai contoh, zat terlarut gas dengan pelarut gas maka akan menghasilkan larutan gas. Zat terlarut gas yang dipadukan pada pelarut padat maka akan menghasilkan larutan padat. Yang keempat, berdasarkan daya hantar listriknya. Jenis larutan yang satu ini dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, larutan elektrolit, ialah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat bisa terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan lemah. Contoh larutan elektrolit kuat ialah HCl, dan lain sebagainya. Sedangkan larutan elektrolit lemah contohnya ialah asam cuka dan amonium hidroksida. Yang kedua, larutan non-elektrolit ialah larutan yang tidak
bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion. Contohnya larutan alkohol maupun larutan gula. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Konsentrasi larutan yang biasa dipakai pada laboratorium yaitu molaritas, molalitas, normalitas, fraksi mol, konsentrasi dalam persen, parts per million, parts per billion, dan keformalan. Konsentrasi larutan itu sendiri ternyata memiliki rumus, sehingga dalam menghitungnya tidak boleh sembarangan. Dengan begitu, zat yang akan dilarutkan akan maksimal. Adapun rumus konsentrasi larutan yaitu C sama dengan M per V. Dalam rumus tersebut, C adalah konsentrasi, M adalah massa dari zat terlarut, dan V adalah total dari volume larutan. Reaksi kimia dalam larutan. Reaksi kimia dalam larutan salah satunya adalah reaksi asam basa. Reaksi asam basa merupakan reaksi dari asam dan basa yang akan menghasilkan garam dan air. Garam terbentuk dari sisa asam dan sisa basa. Kita ambil contoh reaksi asam HNO3 dan asam CaOH2. 2HNO3 plus CaOH2 menghasilkan CaNO2 plus 2H2O. Untuk menghasilkan reaksi di atas, maka dibuat penyetaraan antara reaktan dan produknya. Ciri-ciri reaksi asam basa. Yang pertama, reaksi bisa terjadi antara senyawa asam kuat, basa kuat, dan asam lemah, basa lemah. Yang kedua, hasil dari reaksinya berupa garam dan H2O. Yang ketiga, reaksi antara asam dan asam tidak akan menghasilkan garam dan air, begitupun dengan reaksi yang terjadi antar basa. Yang keempat, reaksi asam dan basa terjadi dengan perpindahan ion-ion pada kedua senyawa tersebut.